قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ibu-ibu sekalian, Bapak para jamaah yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan sore ini kita bisa melanjutkan kembali pengawasan rutin setiap Sabtu Kliwon dan Sabtu Legi, dan kali ini Sabtu Kliwon bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1439 Hijriah, bertepatan dengan 18 Agustus 2018. Ibu-ibu nggak sibuk lomba? Boten? Balap karung itu boten? Apa itu? Oh, rewang malah ini. Enggak ada lomba apa tuh, lari kelereng gitu enggak ya Bu, ibu-ibu ya? Jadi boten nggih. Anaknya berarti. Ibu lomba apa berarti? Pitulasan? Lomba masak? Boten. Ya wis kalau gitu. Ora tak bahas. Lomba voli. Ini sepuh-sepuh ora iso voli ya nyemes ora iso. Sekarang tanggal 6 kemudian kita laksanakan sholat Idul Adha ya, insya Allah berbarengan hari Rabu itu 10 Zulhijjahnya. Walaupun nantinya di Tanah Suci wukufnya niku lebih awal hari Senin karena memang ada perbedaan, namun kalau sarankan puasa Arafahnya nanti hari Selasa, amannya lagi tambah dengan hari Senin. Oke, jadi Senin sekalian Selasa itu puasa. Yang tanggal 8 tadi hari Senin itu bertepatan tanggal 8 Zulhijjah. Di sana pas wukuf. Kemudian tanggal 9-nya hari Selasa pas di sini 9 Zulhijjah hari Arafah. Karena nantinya hari Arafah itu melihat ketentuan di masing-masing negeri. Dan ini sudah terjadi perbedaan semacam ini di masa para sahabat. Pernah terjadi perbedaan Muawiyah yang ada di Syam dengan Ibnu Abbas yang berada di Madinah, itu perbedaannya 1 hari. Ketika penentuan 1 Ramadan, Muawiyah di Syam itu mendapatinya pada malam Jumat. Kemudian Ibnu Abbas yang ada di kota Madinah mendapatinya pada malam Sabtu. Dan seperti itu biasa-biasa saja. Jadi baiknya puasa berapa hari tadi? 2 hari. Senin, Selasa nih, sanggup? Insya Allah sanggup? Kuat nih? Kuat. Ya, diingat Senin Selasa dan ajak suami, anak-anak juga demikian. Baik, sekarang kita bahas kembali surat An-Nur
Kali ini tentang permasalahan perintah berjilbab. Ibu-ibu sudah pakai jilbab? Ngaji ini semua pakai jilbab? Ada yang nggak pakai ini? Wow, kabeh iki nganggo jilbab. Jilbabnya anyar apa lawas? Oh iya, suran berarti. Wis. Sudah memenuhi syarat apa belum? Tenang nih. Nanti kita pelajari tentang syarat-syarat yang ada. Kali ini bagian yang pertama tentang masalah jilbab. Insya Allah syarat-syaratnya nanti ada 12. Saya sampaikan pada pertemuan berikutnya nanti pada Sabtu Legi. Kali ini kita lihat perintah berjilbab terlebih dahulu saking surat An-Nur ayat 31. Monggo dibaca. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Baik. Ini baru potongan saking surat An-Nur ayat 31. Wakul, dan katakanlah, ini sudah Allah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Lil mu'minati, pada wanita beriman, yaghdudna, hendaklah mereka menahan pandangannya, min absarihin, menahan pandangannya, wa yahfazna furujahun, dan juga menahan kemaluannya, wala yubdina zinatahun, dan janganlah dia tampakkan, mereka tampakkan perhiasannya, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Kemarin ada beberapa pengertian. Yang biasa nampak, ya, itu pakaian luarnya. Dan juga ada sebagian ulama yang menyatakan yang biasa nampak yaitu wajah kalian, telapak tangan. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya, jadi nutup sampai dada. Ala juyubihin, pada dada-dada mereka. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin, dan janganlah nampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, dan seterusnya. Di sini menunjukkan perintah untuk memakai jilbab. Nah, adapun perintah-perintahnya kita lihat di bawah ini. Baca perintah jilbab. Perintah jilbab. Perintah mengenakan jilbab sebagaimana diterangkan dalam ayat. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'tainna wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, diperintahkan
kepada istri-istri. Ini pada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada anak-anak perempuannya Nabi, juga kepada istri-istri orang beriman. Disebutkan sini istri-istri orang beriman, berarti ibu-ibu secara umum seperti itu diperintahkan. Apa perintahnya? Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, tutupi dirinya dengan menggunakan jilbab. Nanti ada pengertiannya nih, apa yang dimaksud jilbab. Kemudian tujuannya apa? Supaya lebih mudah untuk dikenal. Karena dulu untuk wanita yang merdeka dengan yang bukan, perbedaannya itu dilihat pakai jilbab atau tidak. Wanita yang merdeka itu disuruh menggunakan jilbab, yang budak tidak diperintahkan seperti itu. Ya, yang merdeka itu artinya yang bebas. Kalau budak itu masih dimiliki tuannya. Dan kalau dikatakan merdeka berarti punya kehormatan yang lebih daripada yang lainnya. Berarti wanita terhormat itu kalau pakai jilbab. Kalau dulu seperti itu, tanda mulianya dia kalau mengenakan jilbab. Kalau sekarang dibuat balik, kalau nggak pakai jilbab itu yang paling top. Betul nggak ibu-ibu? Wah, itu yang paling ayu pokoknya. Pokoknya dia ngurus rambutnya, yang rambutnya itu keriting. Maaf, bukan keriting ya, gelombang ya lah ya. Biar lurus diapain ibu-ibu? Diapain? Rebonding. Simba-simba juga rebonding. Wah, boro-boro arek rebonding. Tuku lombok wae angel ya bukan main. Mendingan mikir kebutuhan pokok. Namun kayak gitu. Jadi kepentingannya itu ngurus rambut. Itu belum make upnya loh itu. Betul nggak? Di make upnya itu 1 senti. Wah, itu kalau pas lagi wudhu, wah lepas semua itu make upnya itu. Kalau orang di sini jarang nanya saya kayak gitu. Kalau di kota itu sering sekali, Ustadz, gimana ini kalau saya sholat terus make upnya itu hilang? Ya kayak gitu Bu, nggak bisa nggak hilang, harus hilang. Gimana lagi, pokoknya harus hilang. Terus kalau make up lagi ya sudah, bar sholat ya terserah ibu. Dulu ya para sahabat, namun kalau dulu ya para sahabat, ini pernah aku jelaskan ini. Para sahabat ketika ingin make up itu hanya spesial untuk jagung apa untuk suami? Suami. Gimana dulu? Pernah saya cerita belum ini? Dulu waktu subuh masuk malamnya itu wis dandan ayu coba. Mau masuk subuh dihapus dandanannya. Bar subuh dandan meneh. Terus sampai zuhur dihapus meneh lho Bu. Bar zuhur dandan meneh. Pas ngasar juga demikian. Ya Allah, kerjaan ibu-ibu di masa dulu itu dandan terus di rumah. Repot nggak? Kata Ibnu Abbas. Ini bukan saya bilang ibu-ibu dulu. Kata Ibnu Abbas, dulu para sahabat wanita, ibu-ibu zaman dulu nggak pernah repot ngurus dandanannya terus. Cuma di rumah lo coba. Jadi yang make up-an yang 1 senti tadi itu cuma di rumah saja. Kalau ibu-ibu di mana? Ya wes, aku wes paham. Di rumah kayak gitu Bu? Hah? Di rumah nggak pernah? Nah, sekarang harus diganti itu. Kalau saya kalau suami lihat kayak gitu sebenarnya kurang ini loh. Kok kalau ke luar rumah pas jagung itu ya Allah, Masya Allah, kayak bidadari wae kalah coba.
Lipstiknya luar biasa. Makeupnya tadi berapa senti? 1 senti. Namun pas di rumah gimana dandanannya, Bu? Ya, dasternya gimana? Hah? Lawas apa anyar? Lawas terus suwek ya ta? Ya Allah. Belum lagi baunya yang luar biasa. Hah? Bau apa, Bu? Hah? Pokoknya ya kayak gitulah. Ya wes ora sabar sih ibu kok tersinggung terus iki. Namun ini bahasane ibu-ibu ya kepiye meneh ki arek dibahas iki. Dulu untuk muliakan perempuan ya, tanda mulianya itu kalau pakai jilbab. Dikenal itu, oh ini wanita baik-baik, ini wanita terhormat. Tandanya apa tadi? Pakai jilbab. Jilbabnya orang nanggung-nanggung. Ya, jilbabnya benar-benar nutup aurat. Untuk lebih dikenal, dan tujuannya lagi karena itu mereka tidak diganggu. Karena jilbabnya sempurna, itu sulit untuk diganggu. Sulit loh itu. Karena memang rata-rata kalau orang yang nutup aurat tuh nggak ada yang ganggu memang. Namun coba kalau dandanannya tadi luar biasa, makeupnya 1 senti, lipstiknya luar biasa mencoloknya, belum lagi roknya. Paham tak ibu-ibu rok? Rok zaman anak sekarang gimana? Tingginya gimana coba? Dengkul. Ya Allah, itu kalau masih mending putih, coba kalau ireng gimana coba? Apa nganggo stocking? Kira-kira seperti itu mudah diganggu nggak? Wah, itu diganggu terus lah itu. Ya, di sweet ya, digodain. Belum lagi anak itu, ya kalau didekati lagi tanya nomor HP. Terus akhirnya jalan nanti dengan laki-laki, bebas diganggu. Beda kalau menutup aurat. Sulit untuk diganggu, nanti ada penjelasannya. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi perintah tadi dilaksanakan. Kalau dulu punya masa silam yang jelek, maka bertobatlah pada Allah. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang kita bahas pengertian jilbab. Ya, pengertian apa? Jilbab. Ayo dibaca. Pengertian jilbab menurut mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah berkata, disebutkan dalam Al-Bayan, jilbab adalah khimar atau penutup kepala, dan izar kain penutup badan. Al-Khalil berkata, jilbab itu lebih lebar dari khimar dan lebih tipis dari izar. Al-Mahamili berkata, jilbab adalah izar atau kain penutup badan itu sendiri. Penulis kitab Al-Matolib berkata bahwa An-Nadir bil Samil berkata jilbab adalah kain yang lebih pendek dari khimar, yang lebih lebar dan menutup kepala wanita. Penulis Matolib mengatakan ulama lainnya berkata bahwa jilbab adalah kain yang lebar selain ridho atau rida atau mantel, yang dimana kain tersebut menutupi punggung dan dada wanita. Ibnul Arabi juga mengatakan bahwa jilbab adalah izar, kain penutup badan. Ada pula ulama yang mengatakan jilbab adalah baju panjang. Coba kita lihat dari perkataan para ulama ini dinukil saking Imam Nawawi. Imam Nawawi niku katakan jilbab itu seperti mantel yang dulu dipakai. Mantel itu lebar enggak? Lebar. Kayak kita pakai jas hujan. Jadi bukan hanya kalau kita bahas jilbab, itu bukan hanya masalah nutup kepala. Kalau jilbab itu bahasanya hanya tutup kepala, gampang untuk ibu-ibu. Ibu-ibu pas arak metu ya, nah? Cukup pakai handuk, nutup itu kepala. Walaupun pakai tadi
roknya itu sampai mana tadi? Dengkulnya tadi. Coba lihat. Tutup kepala aja. Kalau urusannya disuruh pakai jilbab cuma nutup kepala. Kan ada sebagian ibu-ibu kayak gitu. Ya, karena cuma di luar rumah saja nggak sempat lagi pakai yang dibawa untuk nutup sampai seperti rok. Akhirnya ketika keluar cuma katok ndek semene lho nutup lutut. Wah, ada lagi yang di atas itu. Terus pakai jilbab lebar kayak gini-gini nih. Ya. Terus metu loh coba ya Allah. Iki ora paham apa males ya iki? Ya? Boten paham apa males niki? Lagi malas itu. Itu belum cukup. Kalau bahas jilbab itu berarti bahas pakaian. Jadi bukan hanya urusan apa kepala, namun yang nutup di bawah juga, yang nutup di badan sampai bawah itu namanya jilbab. Jadi jilbab itu keseluruhan. Jilbab itu dibahas keseluruhan itu gimana? Berarti kalau kita bahas jilbab itu urusan untuk nutup aurat. Bukan hanya urusan nutup kepala. Kadang ibu-ibu nggak paham ini. Ketika keluar pas-pasan pakaiannya, cuma pakai nutup kepala. Kepala cuma ditutup rambut coba. Ya, diikat di sini lehernya ini. Oh, kelihatan nganyari emas coba. Emasnya 5 lapis. Ya, emasnya keluar di sini. Bukan itu maksudnya, bukan hanya pentingkan nutup rambut, nutup kepala, namun nutup aurat secara keseluruhan. Seluruhnya aurat itu ditutup. Itu yang dimaksud pembahasan jilbab. Tadi perkataan-perkataan ini sudah menjelaskan. Coba lihat lagi, masih dari Imam Nawawi. Ulama lainnya berkata bahwa jilbab adalah baju panjang yang menyelimuti baju bagian dalam wanita. Pendapat terakhir inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, Imam Asy-Syirazi, dan ulama Syafi'iyah lainnya. Itulah yang dimaksud dengan izar oleh para ulama yang diungkapkan di atas seperti dari Al-Mahamili dan lainnya. Izar yang dimaksud di sini bukanlah kain sarung. Baik. Jadi yang dimaksud jilbab dari perkataan ini juga baju panjang yang menyelimuti baju. Berarti ada baju dalam, ibu tutup lagi di luar. Berarti bukan pakai baju dalaman terus jenengan tutup pakai jilbab besar di luar, bukan. Namun ada baju kemudian ditutup lagi bagian luarnya. Nah, itu namanya jilbab untuk nutupi di luar. Nah, kemudian lagi ada perkataan Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi membawakan dalil mengenai masalah penutup aurat wanita di atas dengan membawakan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenai apakah boleh wanita sholat dengan gamis yang menutupi badan hingga kaki dan khimar penutup kepala. Ia tidak memakai izar atau sarung. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza kanat bir'us sabiqun yuwati dhuhurat qadamaiha." Boleh jika gamis tersebut menutupi punggung telapak kakinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terus Imam Nawawi menyatakan, Imam Nawawi mengatakan bahwa sanad hadis ini zaid. Imam Nawawi mengatakan bahwa kebanyakan perawi meriwayatkan dari Ummu Salamah secara mauquf, berarti hanya perkataan Ummu Salamah saja. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis tersebut sahih sesuai syarat Al-Bukhari. Lihat di sini, yang namanya pakaian bawah ibu-ibu itu baiknya nutupi sampai kaki. Nutupi sampai apa? Kaki. Nanti ada penjelasannya hadis di bawahnya lagi. Apakah sudah pakai kaos kaki berarti sudah nutup aurat? Jadi ketika ibu-ibu itu sholat, misalnya gamisnya itu nggak nutupi sampai kaki, namun pakai kaos kaki. Apakah sudah cukup dengan itu sudah nutup aurat? Jawabannya belum. Jadi bagi ibu-ibu kalau sholat
gamisnya itu nggak nutupi sampai kaki, tambah lagi sarung untuk nutupi. Tambah lagi apa? Sarung. Jadi nggak ada istilahnya ibu-ibu sholat tuh ngatung itu celananya di atas mata kaki, nggak ada kayak begitu. Kalau kurang kain nutupi sampai kaki, cari sarung untuk nutupi sampai kaki. Kos kaki belum cukup, karena kos kaki masih membentuk lekuk tubuh. Beda kalau ibu pakai sarung nutupi sampai kaki, kakinya berarti tertutup. Jadi kalau kurang, ini biasanya kalau pergi keluar kemana-mana ibu cuma pakai seperti itu batasannya. Kalau kurang, siap-siap cari nanti di masjid itu ada sarung atau kain bawahan untuk rukuh. Jangan pakai. Jilbabnya juga misalnya cilik, cari lagi nanti rukuh yang bagian atas untuk nutupi lagi biar kelihatan lebih lebar. Ya, jangan pakai yang kecil. Jadi jangan jilbabnya cilik, terus tadi celananya ngatung terus pakai sholat. Belum. Cari yang lebar, yang atasnya itu jilbabnya itu lebar, kemudian yang di bawahnya jadi juga lebar. Paham nggih ibu-ibu nggih? Berarti tadi kesimpulannya pakai kaos kaki sudah cukup apa belum? Belum. Cari lagi kain sarung. Terus ada hadis pula dari Ibnu Umar. Ada hadis pula dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra sawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamati. Faqalat Ummu Salamata fa kaifa yasna'nas nisa'u biduyulihinna. Qala yurihina sibron. Faqalat idan tankasifa aqdamuhunna. Qala fayurahinahu dhira'an la yazidna alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah pasti tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ummu Salamah lantas berkata, lalu bagaimana para wanita menyikapi ujung pakaiannya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah mereka menjulurkannya sejengkal. Ummu Salamah berkata lagi, kalau begitu telangkap kakinya masih tersingkap. Beliau sallallahu itu telapak kakinya ya, diganti telapak kakinya. Kalau begitu telapak kakinya masih tersingkap. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, turunkan 1 hasta, jangan lebih dari itu. Baik, lihat. Di sini disebutkan, ini masih dalam perkataan Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah pasti tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Kalimat ini untuk laki-laki. Jadi bagi laki-laki, baiknya celananya di atas mata kaki. Kalau dia turunkan di bawah mata kaki dengan sombong, ini akibatnya. Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Itu karena menurunkan apa tadi? Celana di bawah mata kaki dengan sombong. Maka ada ulama yang membedakan, kalau turunkan celana di bawah mata kaki bagi laki-laki dengan sombong dengan tidak sombong berbeda. Kalau di sini dibahas dalam hadis ini, dia turunkan dengan sombong, hukumannya berat. Lalu Ummu Salamah kira hadis tadi itu juga berlaku untuk ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu perlu celananya diangkat lagi, maaf, roknya itu di atas mata kaki, wong kakinya nggak tertutup berarti. Maka tanya pada Nabi SAW seperti itu. Lalu bagaimana para wanita menyikapi ujung pakaiannya? Nabi SAW menjawab, hendaklah mereka menjulurkannya sejengkal. Ya, diturunkan sejengkal. Itu kata Ummu Salamah, kalau begitu telapak kakinya masih tersingkap. Berarti masih kelihatan telapak kaki.
Maka Nabi SAW katakan lagi, kalau gitu tambah 1 hasta. Oh, 1 hasta nih. Berarti roknya itu turun sampai nyapu tanah. Iya kan? Nah, kalau tadi 1 hasta 1 jengkal itu masih terlihat telapak kakinya. Berarti ketika diturunkan lagi 1 hasta ini loh. Ini apa jenenge iki? Hasta ya. Nah, ini 1 hasta seperti ini, berarti ibu-ibu itu nyapu tanah terus. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan kalau untuk ibu-ibu seperti itu, dikarenakan masalahnya ibu-ibu harus lebih jaga ketat untuk nutup aurat. Karena kemarin sudah kita bahas, aurat ibu-ibu itu seluruh tubuh kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Berarti seluruh tubuhnya tertutup. Maka aturannya lebih, syaratnya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki itu auratnya cuma yang ditutup antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Namun ibu-ibu lebih ketat seperti itu. Menunjukkan sini ibu-ibu kalau pakai pakaian lebih tertutup sampai kaki lebih bagus. Jangan dipotong seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu di atas mata kaki lebih bagus. Namun kalau ibu-ibu turunkan di bawah mata kaki sampai jaraknya pokoknya bisa nutupi kakinya. Lebih nutupi lebih bagus. Dan kalau sudah nutupi, ibu tidak perlu pakai kaos kaki lagi. Kaos kaki tadi kan saya katakan itu cuma nutupi saja, namun belum nutupi aurat secara sempurna karena masih kelihatan bentuk lekuk tubuh. Wangi loh jadi ibu-ibu yo. Diatur-atur terus yo. Terus gitu ya Bu. Hah? Gak usah aja ya bahas kayak begini ya. Aturannya kok berat banget ya ini ibu-ibu ini. Terus gimana? Apa tujuannya diatur berat kayak gini ibu-ibu? Untuk kebaikan siapa coba? Kebaikan ibu-ibu atau kebaikan siapa? Kebaikan ibu-ibu sendiri. Makin tertutup, makin terjaga, nggak ada yang ganggu. Makin terbuka, godaan itu makin besar. Dan itu makin menggoda laki-laki coba. Yang biasa itu goda itu dari awalnya itu karena dari ibu-ibunya, dari perempuannya apa dari laki-lakinya yang salah? Sing menggoda ki sapa toh? Yang buat jadi tertarik itu siapa coba? Laki-laki mau. Ya laki-laki mau tuh karena ada siapa? Karena ada ibu-ibu toh, pasti ada sesuatunya yang masalah. Betul nggak ibu-ibu? Ya ada juga ya laki-laki ya dasarnya matanya orang bisa dijaga ya. Ya namun juga ya karena ibu-ibu juga. Namun coba dirayu karena siapa coba? Ibu-ibu juga yang goda ya toh. Iya berarti. Mau salahkan bapak-bapak juga ya ibu-ibunya ya kayak gitu, genitnya gimana lagi coba? Jadi tujuannya nutup kayak gini untuk kepentingan ibu. Nah ini makanya lihat jilbab itu biar tidak digoda. Lihat penjelasan dari Syekh As-Sa'di. Jilbab itu biar tidak digoda. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ayat di atas menunjukkan orang yang tidak mengenakan jilbab akan lebih mudah digoda. Karena jika seorang tidak berjilbab, maka orang-orang akan mengira bahwa ia bukanlah wanita afifat atau wanita yang benar-benar menjaga diri atau kehormatannya. Akhirnya orang yang punya penyakit dalam hatinya muncul hal-hal yang bukan-bukan. Lantas mereka pun menyakitinya dan menganggapnya rendah seperti anggapan mereka itu budak. Akhirnya orang-orang yang ingin berlaku jelek merendahkannya. Jadi jilbab tujuannya itu dipakai biar tidak digoda walaupun sudah sepuh. Sepuh iki iso payu apa ora ya sepuh ini? Hah?
Bisa-bisa saja. Walaupun sudah sebut tetapnya kalau itu masih menggoda ya tetap ditutup auratnya, tetap mengenakan jilbab. Nah terus ini bahasan lagi saking Imam Nawawi. Ada 3 sifat wanita yang tidak akan mencium bau surga. Ya siap-siap ya ibu ya. Wanita yang tidak akan mencium bau surga. Nah siap-siap ini hadisnya Dari nih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nasa wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'si dimatin buhatil ma'ilatil la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratil kada wa kada." Ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Satu, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan 2, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti puluh unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Di sini sebutkan 2 golongan, ada yang bawa cambuk seperti ekor sapi digunakan untuk memukul manusia. Itu yang pertama. Tadi di awal disebutkan 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah Nabi SAW melihat. Yang kedua, ini juga sulit masuk surga, para wanita, wanisaun, wanita ini lagi dibahas, kasiyatun pakai pakaian, ariyatun namun telanjang, mumilatun ma'ilat jalannya lenggak-lenggok. Kayak apa ya lenggak-lenggok itu ya? Paham ibu-ibu? Hah? Paham lenggak-lenggok? Ibu-ibu jalannya kayak Pragawati? Hah? Tahu yang fashion show itu biasanya itu? Oh, kalau tahu kayak gitu wong desa jalan kayak Pragawati. Wah, itu paling ditertawain digawe-gawe. Coba lihat. Jalannya lenggak-lenggok ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Kepalanya seperti punuk unta yang miring. Apa maksudnya? Nanti tak jelaskan. Apa akibatnya? La yadkhulnal jannah. Dia tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. Dan tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha. Padahal bau surga la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga dapat dicium dari jarak yang sekian dan sekian. Sekarang kita lihat penjelasannya saking Imam Nawawi. Apa yang dimaksud dengan sifat kedua dari wanita yang disebutkan dalam hadis di atas? 1. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ada beberapa tafsiran yang disampaikan oleh Imam Nawawi. 1. Wanita yang mendapat nikmat Allah namun enggan bersyukur kepadanya. 2. Wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan menyingkap sebagian lainnya. 3. Wanita yang memiliki pakaian yang tipis dan menampakkan warna badannya. Nah, 1. Wanita ini malas bersyukur. Padahal bersyukur itu mulai dari yang sedikit. Mulai dari yang sedikit apa yang banyak? Mulai dari yang sedikit dulu baru bisa mensyukuri yang banyak. Gak mungkin bersyukurnya dari yang banyak dulu kemudian sedikit, gak mungkin. Kalau kita bisa bersyukur dengan yang sedikit ya, maka kalau diberi banyak ya dia sangat syukuri sekali. Namun kalau dari yang sedikit sulit bersyukur, maka sulit untuk mensyukuri yang banyak. Dan ini mengajarkan
ibu-ibu dan kita sekalian mesti qanaah. Apa qanaah ibu-ibu? Nerima. Ibu-ibu sudah nerima? Nerimanya gimana? Oh, ini pas malam minggu. Ya kan? Ada yang suaminya pulang. Siap kalau suami nggak bawa pulang apa-apa malam ini? Siap? Nerima? Nerima atau marah besar? Ini kok orang jawab loh ibu. Ini misalnya suami pulang nggak bawa apa-apa nih, sudah habis bayar pipilan coba. Pipilannya cuma karena ibu-ibu juga habis. Terus jenengan gimana ini? Marah besar, protes atau nerima? Ah, ora mungkin. Percaya aku. Cuma ngomong depan saya aja. Kalau di rumah, wah pasti suami sudah didiamkan kayak gitu. Ya toh ibu-ibu? Wih, aku genah pasti. Belajar dari yang sedikit dulu. Harus tahu keadaan suami itu kayak gimana. Kadang punya kelebihan rizki, kadang pas-pasan. Betul nggak ibu-ibu? Apa lebih terus? Hah? Atau nggak punya utang wes lunas semuanya? Banyak utangnya, apalagi bahas utang. Capek saya itu bahas utang. Apa nggak punya utang ini semuanya sini? Banyak. Beban nggak itu? Ya wes kalau kita. Ya menang. Sudah ya. Jadi pengertian yang pertama itu diartikan secara maknawi. Apa maksudnya maknawi? Dia ini diartikan oleh Imam Nawawi itu untuk wanita yang enggan bersyukur. Disebut itu untuk pakaian yang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Artinya dia punya sesuatu namun tidak dia gunakan dalam nikmat Allah untuk ibadah, dipakai lebih sempurna pakaian, nggak mau dia. Padahal mampu. Ada ibu-ibu seperti itu, mampu beli baju yang lebar, namun nggak mau, maunya baju yang kecil-kecil yang nampakkan aurat. Betul nggak? Nggak mau pakai yang lebar, namun kalau dibeli yang baju anak-anak yang sempit-sempit, yang ketat-ketat, mampu itu, padahal dia mampu beli yang lebih. Itu namanya kurang bersyukur. Yang kedua, wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan menyingkap sebagian lainnya. Kalau pakai jilbab nutup semua, bagian leher sini ditutup. Aurat nggak leher ini? Aurat nggak? Aurat. Ya, ini aurat ditutup. Jadi kalau ini yang lainnya ditutup, yang bagian sini terbuka. Nah, ini yang dimaksudkan dalam pengertian kedua. Ini termasuk dalam istilah berpakaian tapi telanjang. Yang ketiga, wanita yang memakai pakaian yang tipis. Berarti termasuk jilbabnya tipis. Jadi kelihatan rambutnya yang keriting. Kelihatan itu tipis. Kalau sudah kelihatan bagian dalamnya seperti apa, berarti termasuk dalam hadis ini berpakaian namun telanjang. Ora apa-apa kesinggung ya ibu-ibu ya. Kepiye meneh iki aku ora ngulang. Kok nusuk banget ya? Ya gimana lagi? Mau jadikan ibu-ibu baik kalau nggak bahas kayak begini. Ini bahas surat loh ini. Ini cuma saya bahas perkataan ulama loh. Ini nggak ada perkataan saya di sini. Perkataan Imam Nawawi loh ini. Ulama besar Syafi'iyah di masa silam. Nah, sekarang yang kedua, wanita yang ma'ilat wa mumilat. Wanita yang ma'ilat wa mumilat. Tadi itu loh yang jalannya lenggak-lenggak. Nah, terus. Ada beberapa tafsiran mengenai hal ini. Ma'ilat yang dimaksud adalah tidak taat pada Allah dan tidak mau menjaga yang mesti dijaga. Mumilat yang dimaksud adalah mengajarkan yang lain untuk berbuat sesuatu yang tercela. Berarti ini diartikan maknawi tidak taat pada Allah.
Kalau ada wanita tidak taat pada Allah, malas sholat, malas ibadah, itu masuk juga dalam hadis ini, ma'ilatun mumilat. Miring dia, miring dari ketaatan. Pengertian yang kedua, ma'ilat adalah berjalan sambil memakai wangian dan mumilat yaitu berjalan sambil menggoyangkan kedua pundaknya atau baunya. Nah, iki kena iki, wes. Berjalan sambil make wangian 100 meter itu masih kecium bau wanginya. Wis tahu loh aku. Cium bau ibu, ya Allah, ini bau mah pakai bau apa lagi? Terus ini disebutkan jalannya sambil menggoyangkan pundak atau bahu. Itu yang tadi saya bilang jalannya kayak Progowati. Ya, naik turun, nggak usah praktekkan lah ya ibu gaya jalannya kayak gitu. Kenapa gaya jalan seperti ini? Orang lebih perhatian pada gaya jalannya. Wah, ini cantiknya luar biasa, padahal baru lihat dari belakang. Pas dia dari pas balik, ya oh biasa. Itu saja gaya jalannya sudah terlihat bagus, tergoda lagi-lagi. Itu namanya ma'ilatun mumilat. Tadian jalannya lenggak. Terus yang ketiga, ma'ilat yang dimaksud adalah wanita yang biasa mensir rambutnya sehingga bergaya sambil berlenggak-lenggok bagai wanita nakal. Mumilat yang dimaksud adalah wanita yang menyisir rambut wanita lain supaya bergaya seperti itu. Taib. Ma'ilat itu biasanya nyisir rambut bagus-bagus, terus gaya jalannya dibuat-buat. Tahu rambutnya itu gayanya seperti itu, oh berarti orang ngangge jilbab. Keluar rumah, oh tadi rambutnya baru di rebonding tadi, padahal keriting loh, ya kan? Rebonding berarti jadi apa? Lurus. Kalau buat yang lurus jadi keriting apa namanya? Keriting. Hah? Keritingkan rambut berarti. Ada tuh model kayak gitu ibu-ibu. Ada yang rambutnya wis lurus dibuat jadi keriting. Ada. Di salon ada itu. Lengkap lagi di salon ya. Komplit apa? Komplit. Pasti cuma pamer rambut saja. Jadi tukang riasnya yang bikin rambutnya kayak gitu juga, sampai wanita gaya dengan rambut tanpa jilbab kena juga karena dukung dalam maksiat. Terus yang ketiga, wanita yang kepalanya seperti punuk unta yang miring. Maksudnya adalah wanita yang sengaja memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seakan-akan memakai serban atau surban. Baik, paham ini ibu? Dia sengaja kumpulkan rambut di atas kepalanya, rambutnya lebih banyak. Apa itu? Pakai apa itu ibu? Sanggul? Itu di atas? Belakang? Sama dengan ini juga. Berarti hadis ini yang dimaksudkan punuk unta yang miring seperti itu. Dan ini mengajarkan pada ibu-ibu sekalian, original asli itu lebih bagus. Alami, apa adanya, nggak usah dibuat-buat. Gaya jalannya nggak usah dibuat-buat. Gaya rambutnya yo biasa, pakaiannya yang penting nutup aurat, nggak usah jalannya lenggak kayak apa tadi, Pragawati. Padahal tiang desa biasanya macul, namun gayanya dibuat-buat. Paham ya? Yes. Wes bahas ini berat banget loh sekarang ini. Ya, mugi-mugi dapat taufik lan hidayah. Baik, ada pertanyaan, kami tunggu. Ya. Kurban dan akikah bisakah jadikan satu? Boleh. Bagi yang sulit untuk kurban sendiri, akikah sendiri, boleh gabung akikah lan kurban. Tidak masalah. Saya itu mempunyai satu kambing. Saya itu niat saya
Boleh. Kurban. Satu kambing niatkan kurban, niatkan akikoh, boleh. Ada lagi yang langsung? Saya mau tanya, di sekolah kan ada, kalau kita wudhu kan ada tempat wudhu satu. Terus Ada tempat wudhu satu, ya. Berarti gabung laki-laki perempuan. terus kita harus laki-laki itu Makanya kalau tempat wudhunya tidak dipisah, baiknya yang perempuan wudhunya di dalam kamar mandi, toilet. Dan sah wudhu dalam toilet, yang penting lantainya dibersihkan dulu. Apa kepentingannya di dalam seperti itu? Biar auratnya terjaga. Pun, baik. Ada lagi yang langsung? Betul? Sesuai sunnah Nabi, bagi yang berniat kurban tidak diperbolehkan motong kuku sejak tanggal 1 Zulhijjah. Tidak boleh motong kuku dan rambut sampai hari raya kurban. Bagaimana jika sewaktu menyisir rambut banyak rambut yang rontok? Apakah berdosa? Rambut yang disisir kemudian rontok ketika itu tidak termasuk dalam larangan ini karena dilakukan tidak sengaja. Namun ingat ibu-ibu, untuk larangan potong kuku dan rambut itu cuma berlaku bagi sahibul kurban. Cuma berlaku bagi sahibul kurban. Siapa? Kalau uangnya dari suami berarti cuma suami yang kena larangan ini. Ibu-ibu enggak termasuk. Anak juga tidak termasuk. Nah, Bu? Kalau urunan suami istri, carinya berdua, atas namakan suami saja. Ibu enggak kena. Biar suami aja yang susah-susah gitu. Ya, memang untuk suami, istri enggak. Nanti dinamakan kurban ini dengan nama suami. Misalnya Muhammad. Jadi dia atas namakan Pak Muhammad dan keluarga. Maka istri masuk dalam pahala. Anak-anaknya juga masuk dalam pahala. Tanpa diniatkan sendiri-sendiri. Ya. Terus tadi sudah. Ustaz, apakah boleh kita menghadiri undangan pernikahan ke saudara kita yang non muslim? Bisa cuma sebatas yang di luar ritual ibadah. Kalau ada ritual ibadah nggak boleh. Mana yang harus lebih dulu kita bantu tetangga dekat rumah yang hidupnya pas-pasan, yang tidak ada ikatan saudara, atau saudara yang rumahnya agak jauh dengan kita, yang hidupnya agak mewah tapi banyak hutangnya. Bantu tetangga dulu. Ya, bantu tetangga lebih utama. Karena tadi saudaranya jenengan sebutkan di sini, ini hidupnya bermewah-mewahan, banyak utang. Berarti hidup mewahnya itu nggak mikir utangnya yang banyak. Maka baiknya pentingkan saudara tetangga dekat itu lebih afdol. Wallahu a'lam. Sahkah sholatnya wanita yang keputihan? Sekarang saya balik nanya, ibu-ibu ketika keputihan, pertama, keputihan itu najis atau tidak? Ibu-ibu, kalau haid najis mboten? Keputihan. Menurut kaidah, setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan maka termasuk najis. Kalau pakai kaidah ini berarti keputihan juga dihukumi najis. Namun ini masalahnya berbeda lagi ketika ibu-ibu mesti jalani sholat ataukah tidak ketika keputihan tadi. Walau alam penyikapannya nanti sama seperti kalau ini keputihan. Keputihan itu berapa lama ibu-ibu?
Atau nggak jelas? Nggak jelas lamanya? Ada waktu batasannya nggak? Seperti haid? Ada nggak? Nggak kan? Maka untuk menyikapi keputihan itu tetap sholat, namun setiap kali di awal waktu, di awal masuk waktu berwudu. Masuk waktu sholat berikutnya lagi berwudu. Masuk waktu berikutnya lagi walaupun tidak ada pembatal yang lain selain ini, maka tetap berwudu. Penyikapannya seperti wanita istihadhah. Jadi kesimpulannya satu, keputihan itu najis. Ya. Kemudian yang kedua, kalau keputihan keluar tetap sholat, namun berwudu setiap kali mau sholat. Ustadz, karena sesuatu dan lain hal, saya sholat duha menjelang sholat zuhur. Misal zuhur jam 12, saya sholat duha jam 12 kurang seperempat. Sholat duha berakhir seperempat jam atau 15 menit sebelum waktu zuhur. Sekarang waktu zuhur 12 kurang seperempat, berarti setengah 12 harus rampung sholat duha. Berarti kalau lakukan 12 kurang seperempat gak boleh lagi. Mahram apa bukan adik dari suami? Adik dari suami itu laki-laki, ipar berarti ya. Ipar itu kata Nabi SAW al-maut. Kata Nabi SAW, ipar itu kematian. Maksudnya ipar itu juga membuat godaan yang besar. Mahramnya sifatnya ada, namun mahramnya sementara. Dan perlakuannya tidak seperti mahram yang lainnya. Tidak seperti saudara laki-laki. Jadi penyikapannya di depan ipar tetap pakai jilbab, tetap nutup aurat, sama seperti laki-laki asing. Saya kos di Jogja, yang saya tempati beda agama. Saya Islam, dia Katolik. Jika saya sholat di kos itu sah apa tidak? Sah. Semua tempat di muka bumi, di tempat apapun itu boleh digunakan untuk sholat. Jika saya dikasih makanan, boleh dimakan apa tidak. Yang perlu hati-hati kalau makan daging saja. Selain daging boleh. Namun saran saya, cari kos muslim lebih aman dan hati lebih tentram. Kami datang pengajian di Masjid Al-Huda, kita sebaiknya langsung sholat sunnah di masjid atau duduk-duduk dulu di serambi masjid. Baiknya kalau sudah masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Biasanya ibu-ibu enggak mau nongkrong-nongkrong dulu, ngerumpi dulu, sholat sunnah dulu. Untuk kita ibu-ibu lebih utama di sop belakang, tapi kita sering disuruh di depan oleh ibu-ibu yang lain. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau ibu sudah di belakangnya sudah, yang telat nanti ngisi depan terus. Ya, namun kalau kondisi sini karena jamaahnya ini mau dimasukkan semua dalam masjid biar nggak sholat di luar seperti itu, maka bagusnya isi dulu yang depan baru belakang. Istilah mau ngisi yang belakang dulu. Ini kalau sopnya misalnya tidak terlalu penuh seperti kajian saat ini. Namun kalau kajian saat ini kan ibu-ibu rame. Kalau di dalam tidak terisi, kasihan yang di luar sulit untuk sholat juga, nggak ada tempat. Maka kondisinya itu darurat. Jadi isi depan dulu. Masalah batu nisan. Bapak saya meninggal lebih 20 tahun yang lalu. Sudah diberi batu nisan. Padahal baiknya cukup sejengkal gundukan tanah saja. Apa sebaiknya batu nisan itu dihancurkan atau dibuang saja? Wah, ini masalah dengan keluarga, nanti rembukan seperti ini, penerapan kayak gini dengan keluarga setuju atau tidak. Kalau tidak setuju ya jangan-jangan buat masalah dulu sampai semuanya itu paham. Ketika kita pernah membuat rambut kita seperti punuk unta, tapi kita tidak mengulanginya lagi, apakah kita tidak bisa mencium bau surga lagi? Yang penting sudah taubat. Jangan rambutnya seperti punuk unta lagi. Taubat itu niatannya jangan ulangi lagi. Ustadz, bolehkah seorang wanita muslimah mengenakan cincin walaupun belum menikah ataupun sudah menikah? Boleh saja, tidak ada masalah.
Apakah termasuk menampakkan perhiasannya? Kalau jilbabnya itu lebar, insya Allah itu tertutup. Dan bolehkah seorang wanita sholat dengan mukena selain warna putih tetapi polos? Boleh. Ya, selain warna putih boleh, ya polos itu yang lebih bagus. Dan bolehkah wanita saat sholat menggunakan bawaan sarung? Itu termasuk tasyabuh atau bukan? Enggak. Sarung itu laki-laki atau perempuan itu ya bisa pakai. Bukan khusus bagi laki-laki. Namun biasanya kalau ibu-ibu pakai itu lebih lebar daripada laki-laki itu memakainya. Dan ibu-ibu nutup sampai kaki. Kalau laki-laki enggak. Ustadz mau tanya, tadi dalam hadis riwayat Muslim 2128 Ustadz menjelaskan tentang sifat kedua dari wanita. Penjelasan dari hadis mau dijelaskan tentang sifat pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Apakah itu juga untuk wanita? Enggak, itu untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Ustadz, bolehkah kita mengilustrasikan hal gaib yang hanya Allah dan makhluk yang Allah kehendaki yang mengetahui hal tersebut secara pasti wujudnya, seperti surga, neraka, al-haud, telaga di surga, namun tidak ada maksud sama sekali untuk menggambarkan bagaimana bentuk aslinya, hanya menggambarkan dari kata lugasnya saja. Kalau cuma dengan kata-kata atau kalimat nggak apa-apa. Namun kalau gambarkan ini bentuknya telaga seperti ini, wah itu harus dengan dalil. Baiknya tidak dilakukan. Surga dengan gambar itu baiknya enggak. Dengan kalimat nggak masalah. Apakah jilbab syar'i identik dengan warna hitam? Tidak. Jilbab syar'i tidak mesti dengan warna hitam. Nanti penjelasannya insya Allah di pertemuan berikut 12 syarat pakaian wanita akan saya sebutkan. Apakah mengunci rambut termasuk menyerupai punuk unta? Mengunci rambut yang penting taruh di bagian bawah ini ikatannya. Nanti tidak ada masalah ya untuk hukum tersebut. Bagaimana hukumnya jika hewan kurban diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Boleh dan nyampe. Boleh kurban diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia, dan itu nyampe nantinya pada orang tua. Ini jadi pendapat mazhab Hambali dan juga jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i oleh sebagian ulama. Dan niatannya adalah sedekah jariyah. Yang penting tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Boleh seperti dan nyampe ya kepada orang yang telah meninggal dunia tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah kita ketemu lagi 8 September nih. Ya, 8 September. Dan kalau ingatkan Senin Selasa apa tadi? Puasa. Siap nggih? Ingatkan keluarga lagi, suami, ingatkan lagi anak-anak biar bisa menjalankan puasa 2 hari tadi. Puasa pertama 8 Zulhijjah Senin, 9-nya itu Arafah. Nggih, puasa 2 hari. Demikian, mungkin manfaat penuh berkah bagi kita sekalian. Allah memberikan keberkahan pada bapak ibu-ibu dengan ilmu dan amal, dan mungkin kita terus diberikan keistiqomahan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.